Simposium 3 akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. R.A. Anatriera, MPH, spesialis THT KL. Untuk CV-nya, Dr. Anatriera merupakan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu menempuh master program Hospital Administration di Gajah Mada University pada tahun 2014, lalu spesialis THT KL dari Universitas Indonesia pada tahun 2019. Lalu sekarang beliau bertugas sebagai spesialis THT-KL di Dr. Cipto Mangunkusumo dan merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu merupakan international member dari Korean Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, serta aktif member dari Indonesian Society Perhati dan juga FPRS OLL HNS. Kepada Dr. Anatriera, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya. Terima kasih kepada Dr. Lumangga sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung Profesor, Dr. rekan sejawat, para peserta dalam acara Medical Studium Generale Ilmu Penyakit THT-KL 2022 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis THT-KL Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara bagian Simposium 3 dengan topik fasial plastik rekonstruksi pagi ini. Perkenalkan, saya Dr. R.A. Anatriera, spesialis THT-KL, selaku moderator yang akan memandu acara. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama sehingga terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Pertama-tama saya akan membacakan sekilas mengenai jadwal acara hari ini. Acara ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama merupakan sesi kuliah dengan 4 pembicara yang ahli di bidangnya. Kemudian sesi 2 berlanjut pada sesi tanya-jawab sekitar 10-15 menit. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan bacakan kurikulum vitae pada pembicara pertama, yaitu Dr. Ramlan Sitompul, spesialis THT-KL konsultan. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di FKUSU pada tahun 1999 dan dokter spesialis THT-KL di FKUSU pula pada tahun 2010 dan menjadi konsultan fasial plastik, bedah, dan rekonstruksi pada tahun 2019 dan sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral program. Kemudian terdapat juga penghargaan pada Lemhanas RI pada tahun 2015 dan saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Divisi Fasial Plastik dan Bedah Rekonstruksi Departemen THT-KL FKUSU RSUP Adam Malik. Kepada Dr. Ramlan Sitompul, saya persilahkan Dok untuk waktunya. Terima kasih Dr. Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Ketua PBID, Dr. Daeng Fakih, kemudian Prof. Jenny, Ketua Pengurus Pusat Perhati KL Indonesia, Ketua Kolegium Dr. Trimartani, kemudian Dr. Dini, Ketua Kodi Fasial Plastik Rekonstruksi, serta ada Dr. Mirta juga di sini, ada Dr. Abla dan teman-teman sejawat sekalian. Mohon izin saya akan share screen mau bicara tentang fraktur nasal dan tata laksana sederhana. Teman sejawat yang kami hormati semuanya, secara definisi fraktur os nasal itu merupakan trauma hidung yang menimbulkan diskontinuitas struktur tulang dan atau tulang rawan yang dapat menimbulkan gangguan fungsi hidung. Jadi artinya adalah kalau dia kita sebut fraktur kalau ada diskontinuitas seperti itu. Uniknya bentuk hidung ini adalah lemah dan dia merupakan bagian yang paling menonjol dari wajah kita. Sehingga wajar ini merupakan paling sering terjadi fraktur pada seluruh tulang-tulang wajah dan merupakan yang ketiga tersering pada fraktur tulang manusia. Ketika terjadi fasial fraktur, maka peluang untuk terjadinya fraktur os nasal itu sekitar 40-50%. Dan sekitar 47% fraktur nasal itu bersamaan dengan fraktur septum. Sebelum kita melakukan penata laksanaan terhadap
fraktur nasal, teman sejawat harusnya kita memahami tentang anatomi, mana yang dimaksud dengan nasal bone, kemudian mana yang merupakan septal cartilage, kemudian upper lateral cartilage, serta lower lateral cartilage. Ini merupakan bagian lateral dari wadah dinding hidung, ada bagian tulang rawan, dan ada soft tissue. Dan ini merupakan bagian dari tulang dari hidung. Nah, selanjutnya sebenarnya hidung itu dibagi 3 bagian juga. Bagian atas itu ada tulang, kemudian bagian tengah upper lateral cartilage, dan bagian bawah itu lower lateral cartilage. Ini gambaran dari cartilage, dan ini merupakan persarafan dari sekitar hidung. Kenapa ini kami tampilkan? Karena kadang-kadang sering kita melakukan tindakan anestesi, terutama blok anestesi kalau misalnya ingin melakukan reposisi daripada nasal fraktur. Dan jangan dilupakan tentang suplai pembuluh darah pada hidung. Ketika seorang pasien mengalami fraktur, maka pasien tersebut akan memiliki manifestasi klinis. Bisa ada crepitus ya, kemudian bisa terjadi epistaksis, sumbatan hidung, ada tidak laserasi daripada daerah yang trauma, kemudian pembengkakan, bisa terjadi periorbital ekimosis, kemudian bisa terjadi tenderness, hidungnya semakin seperti lembut gitu digerak-gerakkan, kemudian ada nasal deformitas. Untuk klasifikasi sendiri, banyak pendapat yang menyatakan tentang klasifikasi ini. Namun yang lebih populer sekarang ini adalah pendapat dari Ondik serta EO yang membuat klasifikasinya secara simpel berdasarkan klinis. Ada yang depressed, kemudian ada yang angulet. Berdasarkan Ondik itu dibagi 5. Deskripsi yang pertama ada simple stride, kemudian yang kedua itu deviasi sederhana, yang ketiga kominusi tulang nasal, kemudian yang keempat itu ada deviasi nasal berat dan ada fraktur septal. Kemudian yang kelima itu ada fraktur kompleks nasal dan septal. Ada juga pembagian dengan kelas 1, 2, dan 3. Apa yang harus kita lakukan untuk mendiagnosa suatu fraktur nasal? Yang pertama adalah kita harus riwayat dari medical history-nya harus kita tanyakan kepada pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, dan jangan lupa untuk melakukan ronsen. Contoh pemeriksaan fisik yang kita lakukan adalah kita lakukan bimanual digital palpasi seperti pada gambar ini ya. Kita gunakan dengan jari kita. Kemudian pada kasus-kasus yang pembengkakan yang berat, kita akan kesulitan menilai secara objektif apakah telah terjadi fraktur. Sehingga salah satu hal yang membuat kita yakin itu fraktur adalah adanya krepitasi pada saat kita lakukan palpasi. Dan jangan lupa, kita melakukan evaluasi pada daerah rongga hidung. Kita gunakan nasal speculum untuk menilai apakah ada suatu deviasi septum, kemudian apakah ada laserasi dari mukosa, kemudian juga kita lihat apakah septumnya hematom atau tidak. Teman sejawat sekalian, yang paling penting lagi kita evaluasi adalah bahwasanya sudut mata kiri kanan itu ada namanya telekanthus. Nah, hati-hati kalau misalnya ini melebar, berarti itu sudah melibatkan naso-orbitoetmoidal kompleks. Dan radiologi seperti yang kami jelaskan tadi, ini contoh gambaran radiologi sederhana, bahwasanya di sini kelihatan ada gambaran fraktur, dan bila diperlukan, kita bisa melakukan CT scan, atau bahkan foto dengan 3 dimensi. Bagaimana tata laksana awal? Prinsip harus kita pahami bahwa kalau misalnya dia merupakan simple fraktur tanpa adanya suatu displacement, cukup kita lakukan observasi. Reduksi idealnya segera kita lakukan ketika ada fraktur. Namun kadang-kadang pasiennya kan bisa terlambat datang ke tempat pelayanan, ke tempat sentra-sentra pelayanan kita. Nah, bila fraktur tersebut masih terjadi edema yang masif, kalau kita lakukan reduksi, itu bisa menimbulkan komplikasi, sehingga sebaiknya kita tunggu sekitar 3-5 hari setelah edemnya hilang. Penanganan jangan terlambat sejak terjadinya fraktur, kita hitung 7-10 hari pada anak, dan pada dewasa 10-14 hari. Setelah 2 minggu,
reduksinya akan sulit kita lakukan. Reduksi tertutup dilakukan pada tipe 1 dan 2. Kemudian untuk tipe 3 biasanya kita lakukan reduksi yang terbuka. Ini merupakan instrumen yang sering digunakan pada penata laksanaan os nasal fraktur. Ada as forceps, Walsam, kemudian ada Boyce, ada myohemostat, dan Killian nasal septum. Serta mungkin kita perlukan anestesi spray dan alat-alat yang lain. Sebelum kita lakukan penata laksanaan reduksi dari fraktur, ada pilihan-pilihan untuk anestesi. Sebaiknya pasien itu memang dalam kondisi teranestesi. Yang paling disarankan adalah lokal anestesi ya. Kemudian kita berikan, caranya adalah kita berikan topikal anestesi kepada kapas. Ini mohon maaf, bukan kapas seperti ini. Idealnya kapasnya kita seperti kapas wajah itu ya. Kita gunting, kita potong dengan lebar kurang lebih 1 cm dengan panjang 3. Kita berikan anestesi, kemudian kita berikan vasokonstriksi. Nah, kita biarkan antara 10-15 menit. Kita tanya kepada pasien apakah sudah terjadi rasa kebas pada daerah hidung, baru kita lakukan tindakan. Kita bisa juga melakukan lokal anestesi, blok anestesi injeksi, dengan memblok nervus infraorbital. Jadi seperti pada gambar ini, kita lakukan blok intratrochlear nervus, kemudian infraorbital, sisi di sini, kemudian nasal branch of greater palatal nerve, dan satu lagi external nasal nerve. Pada situasi-situasi tertentu, kadang-kadang memang dilakukan general anestesi, dan itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ini contoh reduksi tertutup os nasal dengan lateral displacement fracture. Nah, kita masukkan Boyce elevator pada kavum nasi. Kita lihat yang pada melekuk ini ya, yang ada lekukannya ini kita masukkan. Kemudian kita ukur setinggi medial canthus, jangan lebih. Boyce-nya kita ukur setinggi medial canthus ini. Kemudian kita letakkan jari pada sisi lateralnya. Kita berikan penekanan sesuai dengan tanda panah secara perlahan, sehingga posisinya ini bisa berada kembali pada posisi yang benar. Pada kasus-kasus lateral displacement fracture dan nasal punya impaksi tertekan ke bawah, maka Boyce elevatornya kita masukkan ke dalam kavum nasi. Kemudian piramid dorsum nasal diangkat ke anterior, kita angkat ke anterior, ya, sambil jempol kita ini dan telunjuk menekan ke arah prosesus frontal maxilla. Alternatif teknik yang lain ya, pada beberapa kasus as forceps atau Walsam itu digunakan untuk mengelevasi dorsum dan mengembalikan posisi septum. Tulang yang ada di sini. Setelah melakukan reduksi, kita gunakan external splint. Kita fiksasi dengan adhesive strip atau steril strip. Kalau memang tidak ada, kita bisa gunakan plester seperti plester biasa ya. Kita bisa gunakan plester biasa. Bila fraktur os nasal jenis comminute, lakukan intranasal packing untuk menopang hidung. Jadi nasal septum akan stabil dengan splint atau tampon. Tapi pada misalnya jenis fraktur yang lain, tidak perlu kita lakukan pemasangan tampon. Kemudian tampon kita buka setelah 24 jam. Teman sejawat sekalian, ketika kita melakukan tampon pada kavum nasi, kita pastikan kita harus memberikan antibiotik yang adekuat supaya menghindari gejala-gejala infeksi yang lebih berat. Seperti itu. Nah, untuk external splint sendiri, itu bisa kita buka. Ada yang berpendapat 5-10 hari, ada yang berpendapat 7-14 hari. Tergantung situasi dari pasien yang tersebut. Selanjutnya kita berikan antibiotik, analgetik, dan dekongestan nasal. Setelah kita lakukan tindakan tersebut, sebaiknya kita suruh pasien dengan posisi lebih tegak, lebih tinggi, sekitar 30 derajat, untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan. Adapun komplikasi yang terjadi adalah bisa terjadi septum hematom, kemudian septumnya bisa abses, bisa crooked nose, septum deviasi, epistaxis, saddle nose, dan bisa gangguan penciuman. Saya pikir demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Dr. Raya.